Suasana kian menghangat jelang Pilkada serentak 2024, khususnya di Jakarta dan provinsi lainnya. Partai Golkar, sebagai salah satu anggota koalisi Indonesia Maju, menyodorkan putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, maju di Pilgub Jakarta. Golkar juga menyodorkan nama pengusaha Yusuf Hamka sebagai bakal cawagup mendampingi Kaisang. Waktu itu kan cuma diajak makan ngobrol gitu, saya menceritakan bagaimana program-program Jakarta supaya bebas macet. Tahu-taunya ya sorenya saya diajak ke DPP Golkar, saya terus dikasih tahu itu. Nah, buat saya memang terkejut juga, Pak. Saya mengatakan iya, saya menelpon dulu beberapa guru-guru saya, diantaranya salah satu guru saya yaitu dari Wakil Ketua Umum PBNU, Pak Habib Hilal. Nah, terus beliau bilang, kalau sudah memang diperintahkan, dia bilang jalan. Saya bilang, tapi Bib, saya mau pensiun ini, saya kan udah 67 tahun. Lalu saya dimarahin malah, kamu egois katanya. Kalau pensiun, senang sendiri katanya. Pensiun bersama umat, sejahterakan umat, perbaiki semua. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut belum ada kesepakatan antara PSI dan Partai Golkar untuk bersama-sama mengusung Kaisang Pangarep dan Yusuf Hamka pada Pilgub Jakarta 2024. Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan di antara kedua partai untuk bersama mengusung Mas Ketum dan Pak Yusuf Hamka. Ide itu memang disampaikan oleh Partai Golkar dalam pertemuan. Ide yang cukup menarik sebenarnya, karena kita tahu bahwa Alun adalah tokoh bisnis yang sukses, populer, dermawan, dan sangat rendah hati meskipun kapasitas personalnya sangat mumpuni. Namun dalam kesempatan kemarin tidak ada kesepakatan antara kedua partai terkait usulan itu. Sementara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan merespons adanya wacana duet Ketum PSI Kaisang Pangarep dan Yusuf Hamka. Zulhas menegaskan tetap mendukung kader internal Zita Anjani maju sebagai cawagup di Pilkada Jakarta. Hingga saat ini dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM belum ada kesepakatan terkait wacana tersebut dan belum memunculkan beberapa nama-nama. Belum lagi terus ya, kita biar aja. Kalau PAN kan jelas tuh ada Zita Anjani ya. Jadi nanti akan dibicarakan seperti apa koalisinya, nama-nama yang muncul, terus ada yang baru ya, ada yang lama. Seperti diketahui, nama Kaisang mencuat di bursa bakal calon gubernur Jakarta. Sejumlah manuver politik dilakukan, diantaranya keinginan Kaisang bertemu dengan PDIP, bahkan sebelumnya juga sempat bertemu dengan petinggi PKS yang merupakan parpol di luar Koalisi Indonesia Maju. Akankah Koalisi Indonesia Maju resmi mengusung Kaisang? Siapakah pendampingnya? Mengingat setiap parpol berlomba-lomba untuk memajukan kadernya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jelang Pilkada serentak 2024, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju berlomba-lomba menyodorkan kader dan kandidat bakal calon gubernur dan wakil gubernurnya masing-masing. Partai Golkar, saudara, menyodorkan nama Yusuf Hamka untuk mendampingi Kaisang Pangarep. Sementara dari Partai Amanat Nasional sendiri menginginkan nama Zita Anjani yang mendampingi Kaisang. Lalu benarkah Koalisi Indonesia Maju ini tak lagi solid dan terancam bubar di Pilkada? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah hadir ke studio, ada Ketua Dewan Pemenangan atau Ketua Dewan Pembina Pemenangan Pemilu Partai Golkar. Sudah ada Pak Idrus Marham. Selamat pagi, apa kabar Bang Idrus? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Harus baik. Kemudian ada melalui sambungan Zoom, ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, ada Mas Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Viva. Assalamualaikum Mbak. Ya. Kemudian ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, ada Kang Pipin Sopian. Assalamualaikum Kang Pipin. Waalaikumsalam Mbak Adisti, Bang Idrus, Mas Viva, Mas Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada pakar komunikasi politik sekaligus Direktur Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Mas Umam. Selamat pagi Mbak Adisti, Assalamualaikum semuanya. Iya, kita masih membahas soal pilkada ini yang semakin dekat begitu ya. Apalagi kalau kita lihat Koalisi Indonesia Maju tampaknya masih punya ego sektoralnya masing-masing.
Bang Idrus, salah satunya Partai Golkar yang menginginkan nama Yusuf Hamka, kemudian RK tetap di Pilkada Jabar, kemudian ada juga Partai Amanat Nasional yang tetap memajukan nama Zita Anjani. Sebenarnya kalau dikatakan ini Koalisi Indonesia Maju sebenarnya masih solid nggak sih untuk Pilkada ini? Jadi begini Mbak Aristia, jadi dalam dunia politik praktis itu selalu ada simulasi. Karena tujuan kita untuk menghadapi pilkada itu dalam dunia politik praktis kan kita ingin memenangkan pertarungan itu. Nah dalam rangka untuk memenangkan pertarungan itu kan kita mensimulasikan ya termasuk calon-calon yang ada dan tentu kontrolnya ada pada survei-survei yang ada. Nah di Kim sendiri dengan tujuan utamanya adalah bagaimana mengantarkan kepemimpinan Prabowo Gibran ini agar supaya sukses. Dan untuk sukses ini ya bagaimana agar supaya hampir di semua pilkada ini kita bisa menangkan. Jadi pilkada gubernur ada 38, kemudian pilkada kabupaten kota 500 sekian. Itu mestinya kita menangkan ya, utamanya tadi katakan Mbak Risti itu termasuk wilayah-wilayah strategis. Ya, termasuk wilayah-wilayah strategis. Dan untuk memenangkan itu maka kita harus solid. Tetapi sebuah realitas politik juga kita harus hadapi bahwa di dalam menghadapi pilkada ini kan ada banyak kepentingan. Ada kepentingan Kim terkait dengan kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran dan juga bagaimana desain politik ke depan. Ini kita sudah bicara sampai ke sana. Tetapi pada saat yang sama ya, juga ada kepentingan-kepentingan politik yang menjadi anggota Kim itu. Dan itulah sebabnya ada simulasi yang kita lakukan. Termasuk juga nama Kaesang dan juga Yusuf Hamka. Ya termasuk itu. Misalkan di Golkar pada tahap awal itu kan Ketua Umum sudah memberikan tugas kepada Ridwan Kamil, itu baik di Jawa Barat maupun di DKI Jakarta. Ada Erwin Aksa, kemudian ada juga Zaki sebagai ketua. Tetapi dalam perkembangan lebih lanjut ada komunikasi-komunikasi politik yang membuat kita untuk mencoba membaca pemetaan lapangan, lalu kemudian berdasarkan pada pemetaan lapangan itu dan kita kontrol yang melalui survei, lalu kemudian timbullah simulasi-simulasi lagi. Sejumlah nama. Lalu kemudian muncul misalkan Mas Kaesang di situ sebagai salah satu calon dan memang kita juga dapat memahami dari Golkar. Kenapa? Karena Mas Kaesang itu sudah punya modal dasar juga di DKI Jakarta ada 8 kursi. Nah pada saat yang sama kalau kita misalkan melihat bagaimana ciri karakter pemilih di DKI Jakarta itu ya ada kecenderungan kepada Mas Kaesang. Generasi muda. Ya generasi muda dan lain-lain. Sementara misalkan Yusuf Hamka kenapa itu muncul? Karena kita akan membaca proyeksi ke depan. Misalkan pada gilirannya nanti ini adalah persiapan untuk menghadapi perubahan posisi DKI Jakarta yang kalau kita melihat di dunia ini ada beberapa daerah misalkan di Afrika misalkan di situ ada Johannesburg misalkan kemudian ada Pretoria kemudian ada Cape Town berarti kan proyeksi sini adalah daerah perdagangan daerah industri pusat bisnis. Dan ciri karakternya Yusuf Hamka itu sangat memenuhi itu. Lebih daripada itu, Yusuf Hamka sebagai anggota dan pimpinan Partai Golkar itu betul-betul telah melakukan ciri karakter Partai Golkar yaitu doktrin karya kekaryaan. Jadi ini yang dilakukan oleh Pak Yusuf Hamka selama ini dan kita tahu di mana-mana pembagian nasi yang gratis dan lain-lain sebagainya ini kan luar biasa. Dan sudah dilakukan sejak lama. Sudah dilakukan dan itulah muncul ini. Nah tentu semua nanti akan berakhir pada bagaimana rapat Kim. Rapat finalnya. Koordinasi Kim final dan sebelum itu Partai Golkar tetap konsisten ngontrol melalui survei. Jadi ini kita masih akan lakukan survei lagi ini. Tapi kalau dikatakan begini, Golkar maunya memajukan nama Kaesang dan juga Yusuf Hamka ini untuk Pilkada Jakarta agar nama Ridwan Kamil tetap menang di Pilkada Jabar. Jawaban Anda? Kalau itu yang saya katakan tanpa mendahului ketentuan Allah, takdir Allah, ya kalau kita hitung-hitungan di atas kertas ya memang Ridwan Kamil di sana saya kira sudah punya prestasi, komunikasi sosialnya cukup bagus, lalu kemudian ditandai dengan elektabilitas yang tinggi dan juga dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, ya elit-elit dan juga masyarakat seperti apa. Saya kira memang seperti itu ya. Ini semua ya. Kita realistis saja. Dengan demikian maka modal dasar untuk Kim, kemenangan Golkar juga adalah kemenangan Kim. Dan itulah sebabnya kita juga berharap di mana-mana sepanjang prosesnya sudah kita lakukan dan setiap partai anggota Kim itu punya hak untuk mengajukan anggota masing-masing dan setelah itu nanti kita lakukan rapat
berkoordinasi dengan membaca, kita ingin menang. Oke. Bukan hanya sekadar ingin mencalonkan, tetapi kita ingin menang. Dan salah satu faktor kemenangan utama itu adalah soliditas, efektivitas kerja, dan produktivitas kerja daripada Kim itu betul-betul dapat memberikan kontribusi besar untuk kemenangan pilkada itu. Oke, termasuk juga Partai Golkar ingin menang juga di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Realistisnya kalau RK memang menangnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Oke, ya. saya ke Mas Viva. Mas Viva, ini kalau kita melihat ya, Partai Amanat Nasional juga tampaknya masih kekeh begitu memajukan kader internalnya. Ada nama Zita Anjani yang kemudian juga sudah disodorkan untuk mendampingi Kaisang Pangarep. Nah, apa ini? Sudah ada titik temu nggak sih sebenarnya Koalisi Indonesia Maju nantinya akan finalnya mengusung siapa di Pilkada Jakarta? Prinsipnya Mbak, bahwa konfigurasi politik nasional pada saat Pilpres itu ada yang sama, ada yang berbeda dengan pilkada di beberapa daerah. Jadi kami dari Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres ini berkeinginan agar dalam pilkada ini juga bisa bersama-sama. Tapi dalam realitas politik menunjukkan bahwa tidak seluruh daerah itu Koalisi Indonesia Maju bisa bersatu padu karena tergantung kepada konfigurasi politik daerah yang berbeda atau tidak sama dengan konfigurasi politik nasional. Ada beberapa yang sama kita berkomitmen, misalnya di Jawa Timur, kita satu pasangan calon, kemudian di Jawa Tengah. Nah, yang kita masih dalam proses komunikasi adalah di daerah khusus Jakarta dan di Jawa Barat. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan pilkada itu kita lebih mengedepankan pada soliditas Kim, tapi kalau kemudian berbeda, tidak sama pilihan pasangan calon, ya kita sama-sama bisa saling memahami. Jadi dalam konteks seperti itulah kita menginginkan bahwa proses pilkada ini adalah melanjutkan proses transformasi bangsa setelah pemilu presiden. Kita menginginkan pemimpin-pemimpin daerah yang melanjutkan proses untuk bisa membawa daerah ini ke depan secara lebih eskalatif. Tapi begini Mas Viva, kalau kita lihat kan line up-nya Koalisi Indonesia Maju tampaknya ingin nama Kaisang ini sebagai calon gubernur. Sementara untuk calon wakil gubernurnya kalau dari Partai Golkar sudah ada nama Yusuf Hamka, kemudian dari Partai Amanat Nasional sudah ada Zita Anjani. Apakah sudah ada titik temu nantinya Koalisi Indonesia Maju ini finalnya akan seperti apa? Ataukah ini memang nama-nama ini lagi ibaratnya cek ombak dulu lah ya gitu? Kita berupaya agar koalisi Indonesia Maju Plus gitu ya. Jadi bukan hanya Koalisi Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Plus ada di daerah khusus Jakarta. Karena masing-masing partai politik tidak bisa mengusung sendirian. Betul. Partai Amanat Nasional memiliki 10 kursi, tidak bisa sendirian. Golkar juga sama, PSI termasuk juga PKS yang punya suara terbanyak di Jakarta. Ya, masih perlu kawan koalisi. Jadi masing-masing partai tidak bisa untuk mengusung sendiri, maka perlu kerjasama atau koalisi. Nah, saya merasa bersyukur bahwa masing-masing partai politik cenderung untuk mencalonkan kader-kadernya sendiri. Jadi ini adalah menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi di partai, bahwa untuk daerah khusus Jakarta ini masing-masing cenderung untuk mencalonkan kadernya sendiri, dan nanti akan ada titik temu. Titik temunya itu adalah siapa pasangan calon yang akan kita usung bersama dalam koalisi. Tentunya ada prasyaratnya. Prasyaratnya misalnya soal integritas, kapasitas, popularitas, elektabilitas, yang itu menjadi bagian penting dalam proses pemenangan pilkada. Jadi sekarang ini masih dalam proses komunikasi, masih cair, masih dinamis. Nanti kita akan tunggu. Siapa tahu nanti PAN bisa juga bekerja sama dengan PKS, ya kan gitu. Jadi bagian penting dalam proses untuk berdemokrasi. Kenapa Anda tiba-tiba ngomong begitu? Karena memang pada saat itu Mas Kaisang juga sempat bermanuver untuk sowan ke Partai Keadilan Sejahtera. Betulkah begitu, Kang Pipin? Ya, bagi kami ya, Adisti, bahwa pilkada ini adalah relaksasi politik. Kami sejak awal memahami bahwa pilpres, pileg sudah selesai, kita masuk ke babak baru pilkada.
Jadi setiap partai politik ya, memahami betul bahwa pilkada dengan pileg dan pilpres itu dua hal yang berbeda. Gitu ya. Yang kita cari adalah memang sosok yang disukai, yang diminati, yang mau dipilih oleh masyarakat di satu daerah tertentu. Kalau di Jakarta, masyarakatnya secara elektabilitas memang Mas Anies Baswedan ini masih tertinggi dibandingkan yang lain. Dan kami sih hakul yakin ya bahwa partai-partai yang lain juga akan berhitung melihat hasil survei siapa yang paling tinggi. Nah, jadi sekali lagi kami memandang ya bahwa Oke, sayang sekali komunikasi kita terputus dengan Kang Pipin Sopyan. Tapi begini, yang menarik adalah ketika nama Kaisang Pangarep, kita tahu putra bungsu Presiden Joko Widodo dari kalangan muda begitu, baru fresh begitu, yang kemudian hadir ke Jakarta begitu, Koalisi Indonesia Maju, line up-nya sepertinya tampaknya nama Kaisang Pangarep. Nah, kita melihat nama Kaisang Pangarep juga kemudian kemarin bermanuver ini ke Partai Keadilan Sejahtera. Anda melihatnya bagaimana? Jadi begini, saya ingin menanggapi sahabat saya dulu, Pak Pipin ini. Jadi ya memang Pilpres sudah selesai. Tapi bagi Kim punya tanggung jawab ke depan bagaimana suksesnya kepemimpinan Prabowo Gibran. Dan untuk sukses kepemimpinan Prabowo Gibran itu maka Kim harus solid. Nah, ada satu hal secara teoritik, saya beberapa kali nyampaikan termasuk di Kompas TV ini bahwa sistem presidensial dengan partai yang majemuk, yang banyak, itu menyebabkan kekuasaan terbagi, Mbak Adisti. Karena kekuasaan terbagi, menteri-menteri terbagi, pasti seberapa banyak koalisi yang ada dibagi-bagi itu. Berapa Gerindra, berapa Golkar, berapa PAN, ya berapa Demokrat dan lain-lain, ada tambahan-tambahan misalkan, itu akan terbagi. Apalagi ke bawah misalkan 500 kira akan terbagi. Nah, kita dan itu pasti akan mengganggu efektivitas pemerintahan, pelaksanaan program-program pembangunan presiden terpilih. Nah, disinilah kepentingan kita supaya ini nanti betul-betul visi misi Presiden Prabowo Gibran itu betul-betul dapat diimplementasikan. Ya, meskipun tanpa perintah dari atas, tetapi kita sudah ada kewajiban itu kita. Nah, karena itu maka bagi kita tidak bisa dalam rangka untuk menjamin kesuksesan ya kepemimpinan Prabowo Gibran di dalam melakukan pembangunan itu, maka mau tidak mau kita berpikir bagaimana supaya pilkada-pilkada yang ada di provinsi dan kabupaten kota ini kita menangkan. Nah, ini dulu yang harus kita lihat. Jadi tidak boleh. Nah, kalaupun misalkan bahwa itu nanti realitas lapangan, maka kita di Kim idealnya satu. Ya calon misalkan kayak Jawa Timur dikatakan oleh sahabat saya Mas Yoga tadi itu sudah selesai. Tetapi kalau tidak, ya itu lagi mungkin ada 1-2 partai dari Kim itu keluar bersama dengan itu tidak ada masalah. Tetapi tetap ada satu di sini, konsolidasi di sini. Dan karena itu maka yang ujung-ujungnya nanti bisa juga terjadi. Misalkan kayak proyeksi Banten misalkan. Banten ini misalkan bisa saja all Kim final. Ya, jadi misalkan itu apa yang dicalonkan oleh Gerindra ini dan di sini adalah berpasangan dengan PKS, tetapi di situ leadnya adalah Gerindra misalkan, kemudian juga ada Golkar mencalonkan Airin, berarti kan ini siapapun yang menang untuk kepentingan Kim. Nah, jadi saya kira ini harus ada kesepahaman pikiran ke depan, dan yang terakhir adalah ujung-ujungnya memang nanti ya Kim harus solid dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, dan salah satu diantaranya adalah distribusi posisi harus adil. Distribusi politik itu harus posisi politik. Misalkan begini, ini Golkar sudah dapat ini, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu maka di kabupaten ini, misalkan contoh misalkan Jawa Tengah, Jawa Barat, Golkar dapatnya misalkan Ridwan Kamil, lalu di beberapa kabupaten kota kita lihat, nah tidak boleh Golkar ingin juga mendominasi keseluruhan itu tanpa memperhatikan distribusi posisi kader-kader Kim yang ada. Distribusi posisinya harus benar-benar merata ya. Merata, berkeadilan, tetapi tetap memperhatikan itu tadi yang dikatakan kapasitasnya seperti apa ya, dan
elektabilitasnya bagaimana dan lain sebagainya. Oke, Mas Umam, kalau kita sudah lihat, kalau Bang Idrus sudah mengatakan distribusi posisinya itu harusnya merata, khususnya di wilayah-wilayah strategis seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian ada juga Banten dan juga Jakarta salah satunya. Nah, inilah yang kemudian harus solid kan sepertinya. Nah, Anda melihatnya bagaimana kondisi Koalisi Indonesia Maju saat ini, Mas Umam? Ya, Mbak Adisti, terkait dengan distribusi posisi dan juga kekuasaan termasuk logistik, tadi menggunakan terminologi Bang Idrus, itu memang berada pada tahap idealitas. Tetapi dalam konteks politik praktis sendiri juga seringkali partai-partai juga memiliki agenda kepentingan yang memang harus disinkronisasi di sana. Oke. Nah, ini kemudian menjadi tantangan yang kemudian membuat Koalisi Indonesia Maju sendiri di dalam konteks pertarungan wilayah-wilayah strategis itu kemudian seringkali menemukan kesulitan untuk mencari titik temu. Misalnya apa yang terjadi di Jakarta sendiri. Kemarin memang betul Golkar misalnya mengusulkan nama Kaisang Babah Alun. Tetapi di saat yang sama dalam konferensi pers itu juga kita mendengar secara clear bagaimana kemudian seorang Kaisang juga justru memberikan sinyal yang cukup clear untuk Golkar supaya kemudian mengusung Ridwan Kamil. Mengapa hal itu disampaikan? Besar kemungkinan statement dari Kaisang itu bukan sesuatu yang sifatnya spontan, tetapi betul-betul sudah dipersiapkan oleh PSI maupun dari Kaisang sendiri. Sebagai apa? Sepertinya kalau misal kemudian dalam konteks ini Kaisang sendiri maju di Jakarta, rasanya ada semacam kepercayaan diri lebih dari Kaisang termasuk PSI ketika kemudian maju dalam kontestasi di level Jakarta ketika dia bergandengan dengan Ridwan Kamil yang secara elektabilitas lebih memadai, mampu menjangkau anak muda yang jauh lebih ekspansif, memiliki captive market dari kelompok masyarakat suku Sunda yang jumlahnya 15% berada di DKI Jakarta per hari ini, dan itu menjadi sebuah kekuatan yang cukup memadai untuk melakukan pertarungan secara kompetitif melawan nama yang per hari ini cukup dominan yaitu Mas Anies Baswedan. Nah, sama ketika kemudian kita melihat di Jawa Tengah, situasinya juga berbeda. Di mana kalau misal kemudian dari sejumlah temuan survei, di Jawa Tengah itu PSI hanya mendapatkan 2 kursi, tetapi elektabilitas tertinggi dari sekian nama adalah Kaisang. Tetapi per hari ini tampaknya semua pihak masih mencoba untuk mereka-reka, termasuk tadi distribusinya rasanya belum menemukan titik temu yang clear, yang jelas, yang seimbang. Nah, ini yang kemudian ingin dicari betul, dan ini menjadi political warning. Kalau Kim di sejumlah wilayah strategis tidak mampu menunjukkan soliditas yang optimal, maka ini akan menjadi sebuah momentum konsolidasi kekuatan bagi rival politik Kim di dalam konteks ini. Tentu masih ada kaitan dengan konteks kelanjutan dari rivalitas di Pilpres yang lalu untuk melakukan konsolidasi kekuatan. Di Jakarta sendiri, kalau Kim per hari ini masih gamang, masih galau, menemukan rumus formula yang clear dalam konteks menemukan titik temu distribusi politik ya, maka kemudian ini akan menjadi sebuah momentum yang sangat baik bagi lingkaran Anies Baswedan untuk melakukan konsolidasi kekuatan dan memiliki potensi kemenangan jauh lebih besar. Kalau misal Kim sendiri agak goyah dan kurang begitu firm ke depan. Oke, distribusi posisi ini memang harus benar-benar dilakukan secara cermat dan juga matang, jangan sampai sudah dikatakan oleh Mas Uma political warning. Mas Viva, Anda melihatnya seperti apa? Singkat saja sebentar. Ya memang saya katakan bahwa ini adalah bagian dari dinamika politik dan masing-masing partai politik cenderung untuk mengusung kadernya sendiri-sendiri. Nanti akan ada titik temu dalam proses untuk penentuan pasangan calon, tentunya ukuran-ukuran seperti popularitas, elektabilitas, dan beberapa hal yang berkaitan dengan persepsi masyarakat itu menjadi bagian penting dalam proses untuk penentuan pasangan calon. Masih dinamis, masih cair, kita akan menunggu proses dan dinamika politik selanjutnya.
Tapi jangan, oke, sebentar Bang Idrus. Tapi ini yang kemudian juga ada anggapan gini, sebenarnya Koalisi Indonesia Maju ini lagi ruwet nih, otak-atik begitu untuk mencari lawan sepadan nama Anies Baswedan yang kita tahu di halaman muka harian Kompas ini nama Anies Baswedan, Litbang Kompas memposisikan nama Anies Baswedan ini di posisi 1, posisi kedua adalah Basuki Cahayapurnama, dan posisi ketiga Ridwan Kamil. Benarkah demikian? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara masih membahas apakah di Pilkada ini Koalisi Indonesia Maju itu masih solid begitu, khususnya untuk Pilkada Jakarta, karena kita tahu partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju semuanya ingin kadernya ini menjadi cagup ataupun cawagup. Kita masih membahasnya. Dari Partai Golkar ada Pak Idrus Marham, kemudian dari Partai Amanat Nasional ada Mas Viva Yoga, kemudian dari PKS sendiri ada Kang Pipin dan juga Mas Umam. Masih melanjutkan perbincangan kita. Kalau kita melihat begitu ya, tampaknya Koalisi Indonesia Maju ini masih otak-atik, masih cek ombak, masih melihat survei dan segala macamnya. Untuk mencari lawan yang sepadan dari nama Anies Baswedan. Dan hari ini harian Kompas ini memasukkan nama Anies Baswedan di posisi pertama dalam Litbang Kompas, kemudian di posisi kedua ada Basuki Cahayapurnama, bahkan ada headline-nya adalah celah peluang dalam dua sosok. Ada nama Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama. Saya ingin meminta dulu deh respon dari Partai Keadilan Sejahtera yang sudah mengusung nama Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman Aman. Anda melihatnya bagaimana? Ini tampaknya rival Anda Koalisi Indonesia Maju ini masih otak-atik nih untuk mencari lawan yang sepadan melawan Anies Baswedan. Kang Pipin. Ya tentu kami, ini kesempatan buat kami ya, ketika memang yang lain belum ada calon yang fix, yang pasti, maka kami saat ini sudah membawa nama Anies Sohibul Iman ke masyarakat door to door untuk menaikkan elektabilitas. Kalau saat ini memang masih nomor 1, ada range antara 30, ada yang survei mencapai lebih dari 40, ada yang kalau head to head itu bisa lebih dari 50%. Ini tentu keunggulan bagi kami ya, karena kami yakin bahwa warga Jakarta ini adalah warga yang rasional dan mereka berhak untuk mendapatkan calon gubernur dan wakil gubernur yang punya pengalaman, punya rekam jejak, punya prestasi, bukan orang yang baru terjun di dalam politik. Sehingga kami hakul yakin ya bahwa partai-partai politik seperti Mas Viva maupun Bang Idrus Marham senior kami tentu akan melihat mana yang peluang menangnya besar. Dan sekali lagi ini ada relaksasi politik bagi kami ya di DKI. Kita akan melihat bahwa tidak bisa dipaksakan oleh apapun, oleh siapapun ya. Kami yang penting bagi kami, bagi PKS adalah berikan lapangan yang datar bagi siapapun. Pelajaran Pilpres ya, pemilu kemarin, jangan sampai politisasi bansos, politisasi aparat terjadi kembali di pilkada. Ini sudah di warning oleh MK dan KPK. Jadi monggo kami menghormati siapapun yang dicalonkan oleh partai manapun ya. Di belakangnya siapapun, yang paling penting adalah berikan pilkada ini lapangan yang datar ya. Tidak ada politisasi itu dan sebagainya. Dan kami hakul yakin, kami positive thinking bahwa semua partai politik akan memberikan calon yang terbaiknya untuk warga Jakarta. Termasuk nama Partai Keadilan Sejahtera yang sudah menyiapkan nama Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman ya. Yang walaupun memang masih mencari lawan koalisi juga atau kawan koalisi maksud saya Kang Pipin ya. Dari PKB dan juga Nasdem, bagaimana nih nanti kita akan tanyakan lagi ya Kang Pipin ya. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini kalau kita lihat ya hari ini harian Kompas mengambil headline-nya adalah celah peluang dalam bayang dua sosok. Salah satunya adalah nama Anies Baswedan dan juga nama Basuki Cahayapurnama. Sementara nama Ridwan Kamil ada di posisi ketiga, Mas Umam. Nah kalau tadi sudah disinggung sama Kang Pipin, kasihlah ini lapangan yang datar. Apakah juga Anda masih melihat efek dari Presiden Joko Widodo ini masih cukup signifikan untuk paslon, khususnya untuk Gubernur Jakarta dan juga wilayah-wilayah strategis Jabar, Jateng, kemudian Banten dan juga Jakarta, Mas Umam? Iya, kalau
konteksnya mengukur pengaruh dari Pak Jokowi tentu akan dipengaruhi oleh komposisi siapa yang kemudian bermain di sana. Kalau misal kemudian memang betul Ketua Umum PSI Kaisang kemudian menjadi bagian dari kontestan, maka diakui atau tidak itu akan berpengaruh. Bukan semata-mata terkait dengan konteks leverage secara politik dia putra dari Jokowi, tetapi juga tentu ada implikasi bagaimana yang kemudian terkait dengan kekuasaan ya. Bagaimanapun juga ada hal-hal yang terlihat, ada hal-hal yang tidak terlihat, yang kemudian memiliki implikasi serius terhadap proses pemenangan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Kang Pipin terkait dengan kekhawatiran terjadinya penggunaan instrumen kekuasaan negara. Tentu kekhawatiran itu bisa dipahami dan juga justified, setidaknya kemarin di Mahkamah Konstitusi memberikan acknowledgement terhadap fenomena sekaligus memberikan warning kepada politik dan juga demokrasi di Indonesia. Nah, kalau misal kemudian nanti Kaisang memang betul, tampaknya ya ini satu poin yang perlu diantisipasi. Saya pribadi mencermati ada semacam keinginan dari PSI, dari Kaisang untuk bisa masuk dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Oke. Memang elektabilitasnya dibanding dengan di Jakarta, Kaisang jauh lebih tinggi di Jawa Tengah. Tapi kemarin di teman-teman di indikator di SMRC meletakkan nama Kaisang itu di nomor 1 dalam konteks elektabilitas. Bahkan Pak Lutfi itu berada di bawahnya, kemudian Pak Bambang Pacul-Wuryanto itu berada di bawahnya. Tetapi kekuatan PSI di sana itu hanya 2 kursi. Dan di saat yang sama besar kemungkinan itu memang dipengaruhi oleh faktor bias terah atau keturunan atau anak dari Jokowi. Nah, tetapi semacam ada kesadaran bahwa ketika mampu masuk dalam kontestasi di Jakarta dan mampu memenangkan pertarungan di Jakarta, maka itu akan menjadi milestone politik yang jauh lebih efektif secara nasional. Nah, maka kemudian per hari ini sepertinya ekspektasi dari lingkaran Kaisang, termasuk barangkali dari lingkaran Pak Jokowi, ukurannya sederhana, respon dari Gibran kemarin cukup tegas dan clear ketika kemudian Mbak Puan memberikan seolah lampu hijau ketika kemudian Kaisang melakukan manuver-manuver elektabilitas tinggi di Jawa Tengah tapi belusukannya di Jakarta, elektabilitas tinggi di Jawa Tengah tapi sholat Jumat dan kemudian di cover begitu rupa berada di Jakarta bukan di Jawa Tengah. Ini kan sebenarnya kan membaca fenomena sekaligus juga ekspektasi yang ada. Nah, pertanyaan Mbak Adisti tadi, kalau misal kemudian Kaisang betul masuk dalam kontestasi di level Jakarta, dan ingat memang betul Pak Jokowi akan selesai di Oktober 2024, tetapi ada Kakanda, Mas Gibran, yang akan menjadi wakil presiden aktif, dan serta-merta sel-sel kekuasaan yang dulu sudah disemai 10 tahun oleh Pak Jokowi akan hilang begitu saja. Semua akan termaintain dengan baik, dengan salah satunya kehadiran Gibran dalam lingkaran kekuasaan. Maka kalau misalnya kemudian ditanya efeknya apa? Efeknya masih cukup signifikan dan perlu diantisipasi oleh kompetitor-kompetitor lainnya dalam pertarungan pilkada yang akan datang. Harus cukup diantisipasi karena efek Jokowi ini masih cukup signifikan terasa di pilkada, khususnya di pilkada Jakarta begitu. Kang Pipin, respon Anda singkat saja. Ya tentu kita memahami itu ya, makanya bagi kita sekali lagi ketika ada pasangan calon, ketika Mas Anies besar, Mas Anies tinggi elektabilitasnya, dan kemudian teman-teman ada yang sudah mencalonkan calon yang lain, bagi kami ini adalah anugerah demokrasi. Karena di beberapa daerah ketika calon itu elektabilitasnya terlalu tinggi, maka biasanya calon itu melawan kota kosong. Jadi bagi kami ini sehat bagi demokrasi. Yang paling penting adalah level kedua sehat demokrasi adalah kita fair play. Bagi siapapun ya, kami berharap fair play ini menjadi prinsip kita dalam bertanding, dan ketika pengaruh siapapun ya boleh-boleh saja, sah-sah saja ketika memang tadi aturan mainnya. Kita berharap bahwa rakyat Jakarta diberikan suguhan pertandingan pilkada ini secara sehat ya, mereka diberikan pilihan secara rasional, diberikan kesempatan untuk mendapatkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memiliki rekam jejak yang baik, rekam gagasan yang baik, dan rekam prestasi yang baik, sehingga
Jakarta ke depan pasca tidak menjadi ibu kota, menjadi kota pusat ekonomi yang lebih maju di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang punya pengalaman panjang, punya rekam jejak yang baik untuk memimpin Jakarta ke depan. Oke. Saya ke Mas Viva. Mas Viva, ini kan tadi sudah juga disinggung sama Bang Idrus ya soal distribusi posisi begitu ya, utamanya di wilayah-wilayah strategis di Indonesia supaya ya bisa dikatakanlah pemerintahan dari Prabowo Gibran ini berlangsung secara kondusif dan juga mulus lah ya begitu ya, karena ada dukungan dari wilayah-wilayah strategis ini. Nah, kalau kemudian nama Zita Anjani dari Partai Amanat Nasional ini belum terpilih lah istilahnya begitu ya untuk Pilkada Jakarta untuk di posisi Cawagup, legowo kah? Ya kan ini masih proses Mbak. Jadi untuk bakal calon siapa yang maju itu belum ada keputusan resmi dari partai-partai politik kecuali dari PKS sudah mendorong Mas Anies. Dan nanti kan PKS juga tidak bisa sendirian, harus bekerja sama atau koalisi dengan partai politik yang lain. Elektabilitas itu seperti cermin ya, pada hari ini pada waktu tertentu itu bisa berubah untuk seminggu sebulan ke depan. Jadi oleh karena itu kita akan terus mendalami proses dan dinamika politik di Pilkada Daerah Khusus Jakarta dan kita akan mengetahui siapa nama-nama yang secara resmi nanti akan dicalonkan oleh masing-masing partai yang memiliki kursi. Kalau dari Partai Amanat Nasional saat ini masih tetap untuk mendorong Mbak Zita Anjani sebagai bakal calon wakil gubernur. Nanti akan kita lihat untuk proses dan perkembangan selanjutnya. Jadi bukan soal legowo atau tidak legowo, karena ini belum ada penentuan secara resmi nama-nama yang akan diusung. Bisa saja nanti Golkar juga akan berubah lagi, kan bisa. Kemarin Ridwan Kamil, sekarang Yusuf Hamka, nanti Idrus Marham, kan bisa juga begitu kan. Bisa saja berubah, bahkan tidak hanya Partai Amanat Nasional tapi juga Partai Golkar. Nah, kita melihat hari ini Bang Idrus di Harian Kompas celah peluang dalam bayang dua sosok, yakni ada nama Basuki Cahayapurnama di urutan kedua dan nama Anies Baswedan yang kita tidak bisa tutup mata ya Bang Idrus. Nah, sementara nama kader Anda begitu Ridwan Kamil di posisi ketiga. Pak Adisti begini, yang namanya survei itu saya kira Mas Khairul Umam tahu persis dan juga saya dari LIPI peneliti, jadi saya tahu persis bahwa yang namanya survei itu adalah memotret hari ini. Dan dalam dunia politik praktis, dukungan politik itu changeable, berubah-ubah dan lain-lain sebagainya. Dan karena itu, ya kami terima kasih karena begitu diumumkan namanya Mas Kaisang dan juga nama-nama lain itu langsung dibahas. Berarti dengan pembahasan ini secara tidak langsung sudah mensosialisasikan sedemikian rupa nama-nama yang kita itu, dan itu luar biasa. Nah, tapi ada satu hal Adistian, saya ingin sampaikan bahwa di Kim, kalau misalkan di sini bahwa ada pecatit, sama sekali tidak. Karena memang begini, prinsip Kim dalam mengambil keputusan itu adalah berdebat di dalam proses apapun. Kita tidak ingin berdebat setelah hasil. Karena setelah hasil itu ada saling menyalahkan. Jadi kita ingin pada tahap awal kita berdebat, kita ada gesekan, ada apa. Sehingga padahal kan tidak, itu adalah sebuah proses. Dan disitulah hak partai-partai yang menjadi anggota Kim untuk menyampaikan pandangan-pandangannya yang wujudnya ada pada mengusulkan calon masing-masing. Dari kader masing-masing. Nah, Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra punya hak untuk itu. Nah, tetapi ada satu hal saya kira yang perlu tadi saya tanggapi dengan saudara Khairul Umam, saya kira menarik. Apa itu? Bahwa faktor kemenangan itu tidak hanya satu. Ada karena memang ini kan kontestasi ketokohan, Mbak Adisti. Ya, jadi ada Mas Anies, kemudian ada Mas Ahok, kemudian ada Mas Ridwan, lalu terakhir ada Mas Kaisang dan lain-lain. So ini kan ini kontestasi individu. Tetapi juga peran institusi partai juga cukup besar. Karena bisa saja ini yang memiliki jaringan sedemikian rupa. Dan ada faktor lain tadi di luar itu, kata Mas Khairul
Umam bahwa ada faktor misalkan seberapa jauh misalkan pengaruh Jokowi. Itu Dan yang membuat- apakah nanti masih berpengaruh ke depan. Nah tentu nanti pengaruh-pengaruh yang kita inginkan di sini adalah pengaruh dalam perspektif politik. Tidak lagi menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dari yang lain. Bahwa ini nanti memanfaatkan lagi bansos, memanfaatkan lagi. Dan pada saat pemilu di pilkada dilakukan, Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Nah artinya itu sudah tidak mungkin. Dan kalaupun itu dilakukan kan itu sama dengan bunuh diri Kim. Dan saya punya keyakinan itu tidak. Jadi ini harus kita lihat. Jadi proses pengambilan keputusan, pada proses kita berdebat habis-habisan. Oke. Tetapi pada akhirnya satu. Setelah diambil keputusan, bahwa ini adalah Kim dan ini dengan parameter yang ada yang menjadi dasar menentukan kebijakan itu, kita dukung sepenuhnya. Oke, Kang Pipin, silahkan respon Anda. Kalau misalkan nanti ada faktor eksternal dan juga internal, termasuk juga efek Jokowi, sudah dikatakan soal bansos ini sudah tidak lagi menjabat sebenarnya Presiden Joko Widodo ini. Ya tentu itu harapan kita semua ya, bagi kita siapapun nanti yang diusung oleh Kim ya dan oleh yang kemarin menang Pilpres, tentu kami positive thinking. Karena di beberapa daerah juga kami koalisi, seperti di Banten ya, kami Gerindra dengan PKS itu berpasangan ya untuk mengusung di Pilkada. Dan sekali lagi kami tentu memberikan kesempatan bagi siapapun ya untuk bertarung secara sehat, dan ini sebetulnya harus menjadi perhatian bagi kita semua. Ketika kita memilih pemimpin, maka kita harus mendengarkan juga bagaimana catatan-catatan pertarungan di waktu kemarin ketika di sidang MK maupun saran dari KPK ya terkait dengan catatan-catatan kemarin sehingga tidak terulang kembali. Jadi catatan-catatan itu memberikan kepada kita supaya demokrasi kita sehat. Ya kita sangat menyayangkan ketika demokrasi kita masuk ke demokrasi yang cacat. Dan ini tentu harus menjadi PR bagi kita semua partai politik agar hajatan-hajatan politik ini adalah hajatan rakyat, diserahkan kepada rakyat, dan tentu kita punya tanggung jawab untuk menyajikan calon-calon kepala daerah yang terbaik. Dan saya kira itu yang kita harapkan. Karena efeknya dampaknya untuk 5 tahun langsung kepada rakyat. Setuju, ya. Mbak Desti, setuju. Oke. Ya, setuju. Tapi begini catatan nih, sahabat saya. Singkat saja Bang Idrus, singkat saja. Singkat saja bahwa kita ini bukan lawan politik, tapi mitra politik dalam rangka membangun bangsa. Ini dulu yang harus kita clearkan. Jadi menyebut Kim tidak berarti di luar Kim itu adalah lawan politik, musuh politik, tetapi ini adalah mitra politik. Nah ini saya kira harus kita pahami secara bersama-sama. Kemudian catatan saya, ini kelanjutan dari sahabat saya Mas Pipin. Ya artinya itu kita setuju semua yang ideal seperti itu. Tetapi jangan nanti kalau ada yang kalah lalu kemudian mencari satu alibi seakan-akan yang menang itu pasti curang. Nah ini juga kita harus hindari, warning juga gitu. Kalau kita kalah aja gitu loh. Oke, baik. Bang Idrus sudah saya tangkap. Tapi begini, kita punya catatan kritis pastinya Mas Umam. Catatan apa yang ingin disampaikan untuk Koalisi Indonesia Maju yang tampaknya juga sampai saat ini nanti dikatakan oleh Bang Idrus nggak apa-apa berdebat dalam prosesnya nantinya, jangan sampai pada akhirnya. Kemudian untuk pasangan PKS juga yang memang sudah mengusung nama Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman itu, bagaimana? Apakah nanti akan ada potensi yang harus di-warning juga oleh Koalisi Indonesia Maju, jangan sampai pecah, jangan sampai tidak solid di pilkada? Apa catatan Anda terakhir? Ya, memang Koalisi Indonesia Maju salah satu elemen kekuatan yang sangat berkepentingan untuk memenangkan basis kekuatan terutama di wilayah-wilayah strategis. Ini bukan sekedar bagaimana kemudian mengamankan proses kebijakan di pemerintahan baru, terutama di wilayah-wilayah tersebut, tetapi juga tentu seringkali dalam kontestasi kekuasaan ketika sudah menang di satu pilpres seringkali ingin tetap mempertahankan kemenangan itu di periode kedua. Nah kalau misal kemudian ingin memenangkan di periode kedua, maka salah satu milestone yang sangat berpengaruh adalah di momentum pilkada 2024 ini. Karena 2029 akan dilakukan pilkada yaitu di November 2029. Dan sebelum itu ada momentum pileg dan pilpres yang akan dipengaruhi oleh komposisi kemenangan dalam konteks pilkada saat ini. Nah ini yang kemudian seharusnya kemudian memang betul-betul menjadi trigger
sekaligus juga lecutan semangat ya bagi teman-teman di Koalisi Indonesia Maju untuk tidak bermain dengan dengan cara yang slow. Ini harus cepat, ini geraknya harus cepat. Oke. Meskipun realitasnya tadi yang dalam terminologi Bang Idrus, distribusi posisi itu tidak mudah. Kalau terdistribusi secara merata, tentu Golkar tidak akan mendapatkan 109 kursi, semuanya jumlahnya akan sama. Nah, ini yang kemudian ada elite contestation di dalam koalisi besar di Koalisi Indonesia Maju yang harus diantisipasi betul. Dan ingat, semakin tidak solid Koalisi Indonesia Maju, disitulah momentum terbesar bagi kompetitor yang lain, dalam konteks Jakarta adalah bagi lingkar dekat Anies Baswedan untuk mengkonsolidasikan kekuatan politiknya secara lebih efektif dan melakukan ekspansi secara elektoral, terutama di wilayah-wilayah yang tadi tidak begitu kuat seperti Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Kalau misalnya kemudian tidak mampu mengantisipasi itu, kalau misal kemudian juga sama, Anies Baswedan mendapatkan kesempatan kedua di Jakarta, maka ini akan menjadi potential challenger. Sekaligus juga dalam konteks politik, potential threat, ancaman politik yang barangkali bisa mengkonsolidasikan kekuatan untuk menjadi penantang yang tangguh dalam pemilu dan juga pilpres di 2029 yang akan datang. Oke, kita akan nantikan bagaimana apakah nama Anies Baswedan ini punya kesempatan kedua untuk memimpin Jakarta untuk kedua kalinya, ataukah kemudian ada figur ataupun sosok baru yang kemudian akan memimpin Jakarta yang kita tahu warganya memang realistis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Umam. Terima kasih, kemudian ada Kang Pipin, terima kasih, ada Mas Viva Yoga juga, terima kasih sudah bersama kami. Dan terakhir Bang Idrus, terima kasih juga sudah mampir ke studio Kompas TV. Sehat selalu. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.